Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Oke, kali ini banyak banget yang DM aku dan sesuai dengan keinginan kamu nih guys ya, untuk ngebahas mengenai gaslighting. Wow, what happened with the gaslighting? Jadi di sini aku menerima bahwa ada artis Korea yang bernama Lukas yang mengalami kendala ya, mengalami persoalan tersendiri. Lukas itu adalah salah satu anggota dari YV ya. Kemudian ia menyatakan kalau ia itu mengalami persoalan. Kasusnya cukup unik di mana ada beberapa wanita merasa dimanfaatkan oleh Lukas. Yuk kita bahas gaslighting ini, walaupun ini istilahnya baru tapi cukup meresahkan juga loh guys. Dalam kasus Lukas ini agak sedikit berbeda karena yang ngefans banget sama Lukas ya. Kemudian ia itu cewek-cewek ini akhirnya dihubungin nih oleh Lukas awal-awal kisahnya. Pada saat dihubungi oleh Lukas, senang banget kan karena idolanya yang menghubungi secara langsung, akhirnya berespon dengan secara positif banget, senang banget dan gembira banget. Tapi sebelumnya aku bahas dulu tentang gaslighting itu sendiri. Gaslighting itu sendiri apa sih? Gaslighting ini adalah sebuah perilaku manipulasi psikologi menjadi sebagai bentuk pelecehan emosional di mana pelakunya memanipulasi situasi secara berulang. Pelaku tindakan ini akan menipu korbannya supaya tidak percaya dengan ingatan maupun persepsi akan dirinya sendiri. Gaslighting ini membuat korban mempertanyakan akan insting yang selama ini dipercayai. Korban juga akan menjadi mudah percaya terhadap omongan pelaku gaslighting. Nah, aku kembali dulu untuk kasusnya Lukas ya. Ada beberapa hal yang memang membenarkan kalau Lukas itu melakukan gaslighting. Beberapa hal berikut ini. Pertama, ia melakukan kepada fansnya yang kita semua tahu bisa jadi fans berat akan melakukan apapun untuk idola dan ini bisa menjadi sebuah kesempatan besar untuk pelaku. Lukas mengajak seorang fans bertemu hingga berkencan. Awalnya Lukas mengaku tertarik, namun fans pun akan senang. Lalu tiba-tiba Lukas minta putus. Setelah putus, Lukas minta untuk bertemu lagi. Selama berkencan, Lukas minta dibayari semua tagihan dengan alasan jika memakai kartunya maka identitasnya akan diketahuan. Jika ia adalah seorang bintang, ini adalah salah satu manipulasi yang dilakukan oleh bintang tersebut. Nah, ini adalah kalimatnya guys. Saya adalah fans yang berkencan dengan salah satu anggota NCT dan YV yaitu Lukas. Saya akan mengungkapkan jika dirinya adalah laki-laki Tiongkok yang kurang bermodal. Awalnya ia menyatakan ketertarikan kepada saya, lalu mengirim saya pesan pribadi. Dari sana kami mulai berkencan, tapi ia minta putus tiba-tiba karena Lukas memiliki jadwal yang padat. Kasus fans kedua. Fans kedua ini mengaku diperdaya oleh Lukas melalui cerita pribadinya yang membuatnya iba. Ia menggambarkan Lukas adalah seorang pekerja keras dan semakin membuat fans percaya dan makin masuk ke permainan manipulasi tersebut. Lalu Lukas bisa menghilang dengan berbagai macam alasan. Seperti ini kalimatnya, ia melakukan gaslighting kepadaku dengan mengatakan tidak ada orang lain yang dapat memahamiku. Setiap kali ia datang ke hotel bersamaku, ia makan dengan layanan kamar, lalu tidur dan pergi begitu saja. Ketika check out, kontaknya terputus dan Lukas seperti memberi batasan kepada aku karena tidak nyaman ia. Tanpa ucapan terima kasih, Lukas memperlakukanku seolah-olah aku yang menginginkan semua itu. Pelaku daripada gaslighting ini, dia akan bisa dengan pandai memanipulasi dengan berbagai macam hal. Nah, kalau kamu udah mengidolakan, kamu bisa terpesona dan terperdaya oleh hal tersebut. Jadi kamu agak hati-hati untuk menangani hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di DM oleh artis-artis atau ya kamu suka sama seseorang, kamu belum tentu mengenal dengan baik, tiba-tiba kamu pergi, tiba-tiba kamu ngeluarin uang begitu saja, tuh kamu agak hati-hati ya, tiba-tiba plus hilang. Waduh, gimana tuh? Bagaimana bisa seseorang tuh menjadi gaslighting? Atau mungkin kamu pernah melakukan hal seperti ini? Hati-hati loh. Nah, ini beberapa hal yang harus dipelajari. Ciri-cirinya pertama adalah withholding atau menyembunyikan sesuatu. Seperti apa sih tuh? Pelaku tidak ingin mengerti atau mendengarkan pendapat korban, serta menolak berbagi perasaannya, cenderung mengatakan, saya tidak mau mendengar apa yang telah kamu bicarakan kemarin.
Kamu hanya membuat saya bingung. Yang kedua adalah countering dan melawan pendapat. Seperti apa sih? Pelaku akan mempertanyakan ingatan korban seperti mengatakan, ingat gak sih terakhir kali kamu tidak ingat sesuatu dengan benar? Kamu berpikir seperti itu tapi ternyata kamu salah. Jadi kayaknya dia membuat supaya seolah-olah kita tuh gak ingat dengan kejadian tersebut dan kamu kan sering salah ingatannya. Jadi sering kayak gitu tuh bikin kamu mengafirmasi diri kamu bahwa kamu memang mengalami masalah dengan ingatan. Nah, yang ketiga, blocking and diverting atau menghentikan, mengalihkan pembicaraan. Dia sering banget blocking atau mengalihkan pembicaraan. Seperti apa tuh? Ketika teknik ini digunakan, pelaku mengalihkan topik menjadi pertanyaan akan pendapat korban dan mengontrol pembicaraan. Saya tidak mau mengalami hal itu lagi. Dari mana kamu dapatkan ide gila itu? Kamu menyakitiku dengan sengaja ya? Yang berikutnya adalah mempertanyakan ulang. Mempertanyakan ulang seakan-akan tidak percaya agar korban merasa bahwa kebutuhan maupun pikirannya tidak penting. Kamu akan membiarkan hal itu terjadi kepada kita. Yang kelima adalah forgetting atau denial. Dalam hal ini, pelaku gaslighting bersandiwara melupakan hal yang sudah terjadi sebelumnya agar dapat mengelabui janji yang sempat dibuat oleh bersama. Pelaku mungkin akan mengatakan, kamu membicarakan apa sih? Kamu ada-ada aja deh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terus gimana sih cara mendeteksi manipulasi gaslighting ini? Aku kasih beberapa tanda-tanda yang harus kamu waspadai ya. Biasanya sering mempertanyakan diri sendiri. Sering merasa kebingungan bahkan merasa sudah gila. Sering mempertanyakan sensitivitas perasaan sendiri secara berlebihan dan setiap hari. Selalu meminta maaf kepada orang terdekat. Tidak mengerti dan tidak paham bagaimana hal yang positif dalam hidupnya. Sering membuat alasan kepada teman atau keluarga atau perilaku pasangan gaslighting. Menyimpan sebagian informasi dari teman dan keluarga agar Anda tidak perlu bercerita mengenai diri sendiri atau membuat alasan. Anda merasa ada sesuatu yang salah namun tidak dapat diekspresikan tentang hal tersebut bahkan ke dirinya sendiri. Sulit membuat keputusan, mudah berbohong, merasa tidak berdaya dan tidak bahagia. Merasa pernah menjadi seseorang yang sangat berbeda dalam hal percaya diri, lebih rileks dan menyenangkan. Terus kenapa sih orang sampai melakukan gaslighting? Orang yang melakukan biasanya memiliki kepribadian narsistik, yakni diktator atau sosiopat. Jadi narsistik itu adalah orang-orang yang tadi ya, dia itu lebih mengedepankan keadaan dirinya, ingin banget dapat perhatian dari orang lain, kemudian segala sesuatu tuh ingin lebih diperhatikan gitu loh. Seseorang dengan kepribadian narsistik cenderung menganggap dirinya paling benar meskipun ia melakukan kesalahan. Bahkan ia kerap menutupi kesalahannya dengan berbohong. Dari gambaran tersebut ya, jadi kamu agak hati-hati pada saat menghadapi cowok-cowok seperti itu atau juga cewek-cewek seperti itu, atau kamu juga agak hati-hati pada saat kamu mengidolakan seseorang dan orang tersebut nge-DM kamu atau juga berajak kamu komunikasi tiba-tiba hilang gitu loh. Nah, supaya kamu nggak terjebak, kamu tahu ciri-cirinya dan bagaimana solusinya, kamu harus memperhatikan. Biasanya gaslighting ini dialami oleh orang-orang yang masa lalunya di mana keluarganya juga mengalami kendala seperti itu, atau mereka yang dibesarkan oleh keluarga yang mungkin mengalami sedikit gangguan kepribadian. Oke? Nah, moga-moga kamu dalam keadaan sehat mental dan juga sehat fisik selalu, tetap berpikir positif dan jangan melakukan hal yang negatif kepada orang lain karena akan balik kepada diri kamu sendiri. Ya? Oke? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.